Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam bela negara. Kami dari kelompok akan mempresentasikan dan memaparkan tahapan dari uji korelasi dan juga eh, interpretasinya, di mana anggota kelompok itu sendiri ada saya sendiri, ada Anita Puji Astuti, rekan saya Gia Andriani, dan juga Satya Dwi Permana. Selanjutnya ada uji korelasi. Mungkin teman-teman bertanya-tanya apa sih uji korelasi itu? Ya, uji korelasi ini adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua variabel yang diuji. Nah, dalam pengujian korelasi ini, kita dapat melihat arah hubungan dari dua variabel tersebut. Apakah hubungannya ini korelasi positif ataupun korelasi negatif. Nah, dalam SPSS sendiri, untuk uji korelasi ini ada tiga metode, yang mana pertama ini ada Pearson, lalu ada Kendall, dan juga Spearmans. Nah, untuk Pearson correlation ini digunakan untuk data berskala interval atau rasio, sedangkan untuk Kendall dan juga Spearmans itu lebih cocok untuk data yang berskala ordinal. Nah, untuk hubungan antara dua arah variabel ini ada negatif dan juga positif, di mana nilai korelasi atau biasanya itu disingkat atau ditandakan dengan R, ini berkisar antara 1 sampai -1, di mana nilai semakin mendekati 1 atau -1 berarti hubungan antara dua variabel itu kuat. Sebaliknya, jika nilainya mendekati 0, berarti hubungan antara dua variabel tersebut semakin lemah. Nah, nilai positif menunjukkan hubungan searah, yaitu X naik, maka Y naik. Dan nilai negatif ditunjukkan hubungan terbalik, di mana X-nya naik, maka Y-nya turun ataupun sebaliknya. Nah, menurut Sugiono, pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi itu di angka 0,00 sampai 0,199 ini sangat rendah, lalu di angka 0,20 sampai 0,399 ini rendah, lalu 0,40 sampai 0,599 korelasinya sedang, 0,60 sampai 0,799 korelasinya kuat, dan 0,80 sampai 1 itu sangat kuat. Nah, korelasi rank Spearman ini adalah uji korelasi yang digunakan untuk mencari hubungan atau untuk menguji signifikasi hipotesis asosiatif dengan syarat bila masing-masing variabel ini berbentuk ordinal. Lalu untuk langkah-langkah uji korelasi, yang pertama pastinya adalah masuk ke dalam program SPSS, lalu import data, dan buka data view pada SPSS data editor, maka didapat kolom variabel X dan juga Y. Selanjutnya, ketikkan data sesuai dengan variabelnya, lalu klik Analyze, pilih pada Correlate, dan juga pilih bivariat. Lalu selanjutnya masukkan data yang akan diuji. Selanjutnya harus dicentang uji apa yang digunakan, Pearson ataupun Spearman. Lalu klik to tail dan centang flag significant correlation. Lalu klik OK. Nah, jika dibuka step by step akan sulit. Jadi langsung saja saya serahkan kepada rekan saya sebagai Perna dan Dia Adriani untuk memastikan uji korelasi, juga menjelaskan iritasi hasil dan sudah diujikan. Untuk Subagja dan juga ya dipersilakan. Baik, sebelum kita melakukan uji korelasi, kita melakukan uji normalitas terlebih dahulu untuk mengetahui apakah data tersebut normal atau tidak. Untuk uji normalitas, pertama kita bisa masukkan data terlebih dahulu dengan klik file, lalu import data, lalu klik Excel, karena
data yang kita gunakan kali ini dalam bentuk file Excel. Lalu klik open, lalu kita klik OK. Ya, data yang di file Excel tadi sudah masuk ke SPSS. Selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas. Di sini kita klik analyze, lalu descriptive statistik, lalu kita klik explore. Di sini kita memasukkan variabel-variabel yang akan diuji normalitas. Di sini saya akan memasukkan variabel usia, skor komunikasi sebelum, dan total skor sebelum ke dependent list. Lalu setelah memasukkan variabel yang akan diuji, kita klik plots. Di sini normality plots of testnya kita beri centang, lalu kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Maka di sini akan muncul output dari uji normalitas tadi. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita melihat test of normality di tabel test of normality. Di sini kita melihat Kolmogorov-Smirnov karena jumlah data yang kita punya ini lebih dari 30. Nah, seperti yang kita tahu, jika signifikan lebih dari 0,05 menandakan bahwa data tersebut normal, dan jika signifikan kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa data tersebut tidak normal. Nah, data usia, skor komunikasi sebelum, dan total skor sebelum untuk nilai signifikannya ini di bawah 0,05, berarti menunjukkan bahwa data-data tersebut bukanlah data yang berdistribusi normal. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke uji korelasi. Halo teman-teman, di sini kita lanjutkan nih ya tentang uji korelasi. Yang mana tadi kan video sebelumnya itu tentang uji normalitas ya. Gitu. Nah, kita masuk ke uji korelasi. Nah, sebelumnya di sini kita menggunakan SPSS dengan seri 27. Kita buka terlebih dahulu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya uji korelasi ini terbagi menjadi dua, yaitu uji korelasi Pearson dan juga Spearman. Untuk uji korelasi Pearson biasanya lebih cocok digunakan untuk data yang berskala interval atau rasio. Kemudian untuk korelasi Spearman lebih cocok digunakan untuk data yang berskala ordinal. Oke, ini sudah terbuka SPSS-nya. Kemudian kita akan mengimport data, yaitu dengan klik file, lalu import data, kemudian pilih Excel karena di sini kita akan menguji datanya dengan menggunakan data yang berbentuk Excel. Oke, kita tunggu ya. Nah, sambil kita menunggu datanya masuk ke dalam SPSS, jadi pada kesempatan kali ini kita akan menguji korelasi antara uji usia dan juga dengan si total score. Kemudian menguji korelasi antara usia dengan skor komunikasi.
Oke, kita langsung masuk aja ya ke tahap-tahap uji korelasinya. Yang pertama, sebelum kita menguji korelasi, kita klik analyze terlebih dahulu. Klik analyze, kemudian correlate, kemudian klik bivariate. Lalu kita pilih variabel yang akan diuji korelasi. Kita akan pindahkan variabel usia ke sebelah kanan dan juga variabel total skor. Oke, kita pindahkan juga ke sebelah kanan. Kemudian kita centangkan untuk kotak Pearson-nya karena kita akan menguji korelasi Pearson terlebih dahulu. Kemudian untuk two-tailed juga centang ini. Kemudian untuk flag signifikan juga dicentang. Setelah kita centang 1, 2, 3, kita klik OK. Oke, ini sudah muncul ya teman-teman hasilnya, hasil Pearson dari usia dengan total skor. Oke, selanjutnya kita akan menguji korelasi antara usia dengan skor komunikasi. Kita klik analyze, lalu klik correlate dan bivariate. Karena kita akan menguji skor komunikasi, maka yang kita pindahkan hanya si total skor. Kita pindahkan lagi ke sebelah kiri, kemudian kita pindahkan yang skor komunikasi ke sebelah kanan. Nah, gantian kita akan mencentang untuk kotak bagian Spearman karena kita tidak menguji Pearson kembali. Ini two-tailed, lalu flag signifikan dicentang juga. Lalu klik OK. Nah, di sini sudah ada datanya ya, data Pearson dan juga Spearman-nya. Oke, kita baca ya teman-teman dari hasil SPSS-nya. Oke, di sini untuk hubungan antara variabel usia dengan total skor, di sini terlihat tidak ada korelasi dengan arah positif, namun lemah. Tidak ada korelasi, namun arahnya positif dan juga lemah. Dengan ketahanan R-nya ini korelasinya yaitu 0,212 yang mana ini kurang dari 1 gitu. Untuk p-value-nya yaitu 0,079. Nah, namun dengan demikian walaupun nilai R-nya positif dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi usia responden maka semakin baik pula total skornya. Kemudian untuk data Spearman yaitu di sini terlihat tidak ada korelasi antara usia dengan skor komunikasi. Namun ketika tidak ada korelasi juga di sini R-nya arahnya positif, namun lemah dengan ketahanannya itu 0,029 yang mana kurang dari 0,01. Nah, namun dengan demikian walaupun nilai R-nya ini positif dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai responden, semakin tinggi usia responden, maka semakin baik pula skor komunikasinya. Oke, cukup sekian tutorial dari uji korelasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.